Salam, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Riki, juga Bapak Iskandar, adik Eger, ya, beliau dari Jakarta, dari Abalov Jakarta, dan siang layan kita pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Pertama-tama saya ucapin terima kasih dulu Bu Sri serta seluruh pekerjaan di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama beribadah memuji membesarkan nama Tuhan di tempat ini atas segala kesempatan yang diberikan bagi kita tim Abalov untuk bisa melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang Tuhan ingin pesankan dalam misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini, boleh kita sama-sama menjalankannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari, supaya lewat hidup kita nama Tuhan selalu dipermuliakan. Pagi hari ini sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebagaimana tadi Bu Sri sudah katakan bahwa kita adalah tim dari Abalov Home Fluid Jakarta. Jadi kita datang ke sini secara tim sebanyak 32 orang. Nah, kita diminta dari Pak Heri untuk kita dapat menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan pesankan lewat jemaat Tuhan di 5 gereja di wilayah Purwokerto, Banyumas ya, dan Purwokerto. Jadi kami adalah tim yang datang untuk sama-sama kita mau melayani Tuhan tentunya. Kita mau mendengar apa yang Tuhan pesankan, dan itu semua kita menyerahkan kembali kepada Tuhan, supaya semua yang Tuhan ingin sampaikan itu dapat juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di tempat ini. Kita datang ke sini yang ada di gereja GBT ini 3 orang, tadi Bu Sri sudah katakan, saya, Riki, Pak Iskandar, dan Hegen. Nah, kita ini dari pelayanan yang berbeda-beda. Saya mengembalakan jemaat Tuhan di ibadah raya Nehemia. Ibadah raya yang kami bentuk dari anak-anak jalanan, orang-orang yang mengais-ngais sampah, orang-orang yang sebagai orang-orang yang hidup dalam berbagai-bagai keterpurukan dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang di sekitar mereka. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mau supaya kita juga dapat melayani mereka. Nanti di tengah kesaksian mungkin saya akan bersaksi sedikit tentang pelayanan yang kami lakukan ini. Dan tentunya Abalov Ministry sendiri adalah gereja yang mana ingin supaya gereja-gereja yang lain juga mendapat impartasi yang sama, karena kita pelayanan kasih Bapa. Disebut Abalov Ministry, apa kasih, apa Bapa. Jadi pelayanan kita adalah pelayanan kasih Bapa. Kita ingin supaya gereja-gereja juga mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya, yaitu impartasi Allah lewat kematiannya di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Untuk itu biarlah impartasi Allah ini juga dapat terus disalurkan di setiap gereja-gereja yang kita layani. Tentunya kita tidak membuat gereja baru, kita juga tidak membentuk apapun yang ada di setiap daerah yang kita kunjungi, tetapi kita mau mengimpartasikan kasih Allah di setiap gereja yang kita datangi. Nah, itu mungkin sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih Bu Sri dan jemaat Tuhan. Hari ini pesan Tuhan buat kita sekalian di gereja GBT ini adalah sebagai
mana Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Biarlah kita terus menjalankan teladan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, kita berdoa untuk kita minta urapan Tuhan atas firman yang kita sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami di tempat ini. Tuhan boleh tibakan kami dengan tidak kurang satu apapun untuk kami Tuhan dapat melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan biarlah Engkau jamah setiap kami, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, supaya di saat Engkau memberi pesan bagi kami lewat firman-Mu, setiap kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Bahkan setiap apa yang Engkau pesan itu Tuhan, bukan saja kami mendengarnya, tapi kami mau mempraktikkan itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan selalu dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di tempat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan ini datang daripada-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin, bahkan berkata-kata ya Tuhan, sehingga semua pesan yang Tuhan pesankan ini sampai di hati kami, bahkan tertanam menjadi benih dalam hidup kami, sehingga firman itu sebagai dasar hidup kami dapat membawa kami dalam terang-Mu, sehingga benar-benar Tuhan kami dapat menerangi setiap kegelapan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini, kami serahkan firman yang disampaikan di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berdaulat, berkuasalah atas semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Maaf Pak multimedia, tadi kebetulan saya lupa bawa USB, nanti saya pesan aja, mungkin tinggal ditampilkan di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa kita memperoleh kasih karunia yang begitu besar lewat karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan kasih karunia ini tidak diberikan untuk semua orang secara umum, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan lewat penebusannya di kayu salib bagi kita hanya bagi setiap kita yang percaya. Jadi kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh bersekutu bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Itu tandanya bahwa kita menyadari bahwa karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita ini, kita lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Ibu dan saya terus harus melakukan ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, sehingga Dia rela untuk menebus kita dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan darah-Nya. Untuk itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini, bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan bagi setiap kita untuk dapat menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya Tuhan ingin supaya apa yang sudah Tuhan contohkan bagi kita, apa yang sudah Tuhan teladani bagi kita, apa yang Tuhan sudah korbanin bagi kita, kita juga tidak boleh egois, kita juga tidak boleh menyimpan itu bagi diri kita sendiri, tapi kita juga harus membagikan itu bagi semua orang, dari skop yang terkecil, dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin hari ini kita bersyukur karena kita sudah mengalami kasih karunia itu, tapi bagaimana dengan mereka di luar sana? Saya mempunyai 6 keluarga, 6 bersaudara, 3 mengikuti Tuhan dan 3 tidak mengikuti Tuhan. Saya sangat bersedih karena kebenaran yang Tuhan berikan buat saya itu saya sangat terima, karena saya tahu bahwa saya akan bersama-sama satu hari nanti dengan Tuhan, bersama-sama di tahta kerajaan-Nya. Tapi bagaimana dengan saudara saya yang 3 ini? Apakah saya egois untuk hanya menerima kesempatan ini bagi saya pribadi? Tuhan menegur saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia saudara, apakah dia sudah juga mengenal saya? Dari situ saya terus bergumul saudara. Apa kata Tuhan? Bahwa
kita lebih mudah memperkatakan hal-hal baik kepada orang lain dan bukan orang-orang di sekitar kita, apalagi saudara kita. Karena Tuhan sendiri pernah tertolak saat dia datang di tempat kelahiran. Mereka mencemooh dia bahwa dia hanya tukang kayu, anak seorang tukang kayu. Dia lahir dari perutnya Maria, dia bapaknya Yusuf, siapa yang gak kenal dia. Dan sampai dia mengatakan hal-hal kebenaran, banyak orang yang mengusir dia, tidak percaya, karena mereka tidak dapat melihat apa rencana Allah dalam hidupnya. Demikian pula dengan saya. Di saat saya coba menyatakan kebenaran bagi saudara saya yang ketiga ini, mereka menolak saya. Dan ketiga saudara saya itu semuanya di atas saya, jadi kakak-kakak saya. Seringkali caci maki, cemooh, bilang kamu anak kemarin. Apa yang kamu tahu tentang kebenaran? Imanmu adalah imanmu, dan iman kami adalah iman kami. Mereka mencaci maki saya, Bapak Ibu, tapi saya tidak pernah menyerah, karena saya tahu Tuhan mengasihi saya dan saudara-saudara. Hari ini 2 dari 3 saudara yang saya terus bergumul untuk pertolongan mereka sudah percaya kepada Tuhan. Saya terus bergumul untuk yang satu ini, karena memang dia keras, berulang-ulang pergi umroh, berulang-ulang pergi menaikkan segala ucapan syukur buat iman dia. Tapi saya seperti ada tembok yang memisahkan antara saya dengan dia. Jadi saya terus mencoba dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya. Tentunya tidak lagi saya berkomunikasi atau berdebat tentang kebenaran, tapi saya terus mendoakan dia dan saya percaya satu ketika Tuhan juga akan menjamah dia. Karena setiap kita yang telah menerima Tuhan dan juru selamat sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua saudara kita akan mengalami Tuhan. Itu saya pegang firman itu, dan saya tidak pernah akan menyerah. Nah, hari ini firman Tuhan disampaikan bagi kita semua untuk kita dapat meneladani apa yang Tuhan sudah berikan semasa dia sebagai manusia hidup di tengah-tengah kehidupan manusia pada umumnya. Memang Yesus adalah Tuhan 100%, tetapi dalam proses kehidupannya, lahir dari darah kandungan Maria, dia juga adalah 100% manusia. Saat dia menjadi manusia, dia juga memberi teladan-teladan, bahkan teladan-teladan yang supranatural, teladan-teladan yang menurut pandangan manusia lebih di atas rata-rata. Padahal dari sisi manusia itu tidak mungkin, tetapi dia melakukan itu. Dan dia telah melihat kemuliaan yang Bapa berikan kepadanya. Hari ini dia telah meminta kepada kita semua supaya apa yang dia teladani kita lanjutkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kita ini diberikan ada sampai dengan hari ini untuk kita dapat menyatakan kasih Allah lewat teladannya bagi setiap orang yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu saudara terkasih yang Tuhan sangat muliakan, kita semua ini tahu dan menyadari bahwa proses penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah proses penebusan kita dari dosa-dosa kita. Sebagaimana Adam telah jatuh ke dalam dosa, satu orang telah melanggar perintah Allah, akibatnya dosa melanda seluruh kita, dan kita semua hidup dari dosa. Semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, kita terikat dengan kuasa dosa itu sendiri. Kita terus dibelenggu dengan kuasa dosa itu. Bahkan tadinya hubungan manusia dengan Allah itu sejajar. Kita bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah, kita bisa lihat kemuliaan Allah langsung terjadi. Tapi karena dosa, akhirnya ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Kita mempunyai tembok yang baru yang sudah dibuat karena dosa. Tapi oleh karya keselamatanlah kita boleh disatukan kembali. Tembok yang tadi telah memisahkan kita dengan Allah telah dirobohkan untuk kita dapat bersama-sama dengan Allah. Untuk itu Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita menjalankan misi pelayanannya dalam kehidupan kita hari lepas hari lewat keteladanannya yang dia sudah contohkan. Gampang sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kita nggak perlu terlalu banyak menguncil. Kita tidak perlu terlalu banyak untuk memberitakan hal-hal kebenaran. Apalagi untuk orang-orang yang belum mengenal kebenaran.
ini akan menjadi kontradiktif. Tapi kalau kita melakukan hal-hal kebenaran dalam tindakan, ini lebih sangat penting. Kita harus menunjukkan bahwa Kristus ada di tengah hidup kita. Kristus benih ilahi itu ada hidup dalam hidup kita, sehingga lewat keteladanan yang kita berikan, orang lain mengenal Tuhan. Orang lain bisa melihat Tuhan hidup dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat apa sih yang Tuhan teladani dalam hidup kita. Kisah dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 menjelaskan dengan jelas bahwa bagaimana saat Yesus mau mati untuk menebus dosa kita, Dia berada di sisi di mana Dia tidak lagi mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupannya. Sebagai manusia, ini tanggungan yang begitu berat. Dia juga tidak menyadari bahwa sebenarnya Allah mengutus Dia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tetapi karena begitu berat, kisah ini menjelaskan bahwa Yesus merasa sedih saat Dia datang bersama-sama dengan ketiga muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dia membawa 3 orang ini untuk bersama-sama pergi ke Taman Getsemani supaya dia dapat berdoa agar dia dapat diberikan kekuatan bagi setiap apa yang dia akan hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini hal yang sangat berat yang Yesus alami saat Dia ada bersama-sama dengan kita sebagai manusia. Bagaimana Dia merasakan seperti mau mati rasanya, karena begitu berat beban yang Tuhan Allah berikan kepadanya untuk menanggung segala salah dan dosa yang kita lakukan. Dia sendiri tidak pernah bersalah dan tidak pernah melakukan dosa, tetapi Dia harus memikul dosa yang begitu berat yang kita lakukan untuk kita dapat kembali berjumpa dengan Tuhan. Kita kembali dapat merobohkan tembok-tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan itu sangat berat. Alkitab pun kisahkan Yesus sedih, bahkan Dia menangis sampai dikatakan setiap peluhnya mengeluarkan darah. Semua titik-titik yang ada di tangannya itu mengeluarkan darah karena sedihnya, karena rasa takutnya. Dia merasakan itu sehingga darah mengalir dari segala peluhnya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mau memberikan contoh bagi kita bahwa pengorbanan yang Dia lakukan sekali untuk selamanya. Artinya itu pengorbanan yang begitu besar yang Yesus sudah contohkan. Kita memang tidak perlu disalibkan seperti Yesus. Kita tidak perlu lagi harus dipaku di atas kayu salib seperti Yesus. Tapi yang Yesus mau katakan lewat masalah ini, bahwa kita butuh pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar di saat kita melakukan misi pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada harga yang harus kita lakukan di saat saudara kita belum mengenal Tuhan. Ada harga yang harus kita lakukan di saat orang di sekeliling kita mencemooh kita. Banyak harga dan besar harganya di saat orang tidak mempedulikan kita, orang meremehkan kita. Yesus mau katakan bahwa itulah pengorbanan, itulah salibmu yang harus engkau pikul. Karena Yesus sendiri sudah meneladani itu, maka Yesus rindu supaya kita juga ada harga yang harus kita bayar untuk memberikan kesaksian yang Yesus sudah saksikan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Tuhan sudah saksikan, Tuhan mau katakan bahwa Dia tidak dapat berjalan sendiri. Kenapa di kisah ini Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus? Tuhan Yesus mau katakan buat kita jemaat Tuhan di tempat ini, di saat Tuhan Yesus saja mengalami begitu banyak permasalahan, Dia membawa 3 orang untuk menguatkan Dia. Dia membawa anak muridnya untuk dapat mendoakan Dia, supaya kekuatan daripada Allah memampukan Tuhan Yesus untuk menanggung penderitaan yang Dia alami. Hari ini Tuhan mau bilang buat kita semua bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini, kita tidak dapat berjalan sendiri.
Sebagaimana Tuhan Yesus juga gak dapat berjalan sendiri, butuh dukungan orang lain, butuh dukungan ketiga muridnya. Kita pun demikian. Kita hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini penuh dengan berbagai lika-lika kehidupan, dan Tuhan juga izinkan dalam proses pertumbuhan iman kita. Tuhan mau supaya kita diproses lewat masalah. Dan lewat pemberitaan firman ini, Tuhan katakan bahwa kalaupun kita mengalami masalah seperti Yesus mengalami masalah, kita harus ada dalam komunitas yang benar. Kita harus ada dalam komunitas orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan kita harus terus berserah, menyatakan apa yang kita alami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dalam komunitas kita. Supaya di saat kita mengutarakan apa yang kita alami, orang-orang di sekitar kita minimal bisa mendoakan kita agar kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita untuk menerobos tantangan yang kita hadapi. Tuhan mencontohkan supaya dalam segala macam pergumulan kehidupan kita libatkan orang lain di saat kita mengalami masalah. Orang lain tentunya dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga. Di saat suami mengalami masalah, istri harus menjadi penolong untuk mendoakan dia. Tapi bagian suami harus juga menceritakan apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, apa yang sedang dia gumuli kepada istri, supaya istri juga dapat mendoakan dia. Sebaliknya istri pun demikian, dapat mengatakan apa yang sedang digumuli tentang kehidupan ini kepada suaminya, agar suaminya dapat juga mendoakan dia. Begitu juga dengan anak-anak dan seterusnya. Kita diminta supaya kita terus boleh menyatakan apapun yang kita hadapi ini kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah percaya tentunya. Kita harus meminta supaya mereka dapat mendoakan kita, karena kita sendiri tidak dapat menerobos tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan dengan kekuatan diri kita, tapi kita butuh orang-orang lain. Tentunya Tuhan ingin kita berjalan sesuai dengan teladan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ayat ini jelas bahwa apa yang dia bawa, apa yang dia pergi bersama 3 muridnya ini menerangkan kepada kita bahwa di saat kita mengalami berbagai masalah, orang lain, orang di sekitar kita yang sudah mengenal Tuhan harus kita libatkan. Tentunya dari sisi jasmani ini dapat menjadi jawaban. Di saat mereka berdoa untuk kita, maka ada kuasa yang memampukan kita untuk melewati segala tantangan hidup ini. Tapi yang utama, libatkan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Jadi di saat kita menghadapi masalah, atau lebih kerennya, di saat Tuhan izinkan permasalahan pergumulan kita hadapi, yang pertama yang kita harus lakukan adalah berdoa untuk Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan curahkan bagi kita, agar kita dapat berjalan dari. Dan itu juga Tuhan sudah contohkan. Kenapa Tuhan datang di Taman Getsemani membawa 3 murid ini, dan Tuhan maju sedikit ke depan untuk berdoa. Artinya Tuhan mau bilang bahwa di saat pergumulan itu datang menimpa kita, di saat Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengetahui bahwa sumber sebagai damai sejahtera Allah yang dapat memberikan kekuatan bagi kita itu adalah Tuhan. Dan kita harus menyatakan ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk melewati semua ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu kita melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Mudah dalam kondisi senang, mudah di dalam kondisi bersuka cita, mudah di saat kita kondisi lagi berbahagia, kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita yang kita alami. Tetapi sedikit sulit saat kita mengalami masalah. Sebagaimana setiap orang, kita masih terbatas. Seringkali di saat masalah itu datang menerpa kita, seringkali daging kita yang lebih banyak berbicara dulu. Emosi kita, pikiran kita lebih dulu mengelola setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita tidak menyadari sebenarnya kita sudah 300-kan Tuhan di bawah
setiap prioritas yang kita lakukan. Tuhan sudah dinomor sekiankan. Padahal yang Tuhan contohkan bahwa kita harus menomor satukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Dia, kita harus menyerahkan seluruh apa yang kita lakukan kepadanya, sehingga Tuhan dapat memberikan bagian bagi kita, yaitu jalan keluar yang Dia berikan. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, pesan Tuhan untuk kita semua, untuk kita selalu melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Poin yang kedua yang Tuhan ingin pesan bagi kita, supaya kita tetap berdoa. Kisah ini menceritakan di mana di saat Tuhan meninggalkan mereka di satu titik dan Tuhan maju ke depan sedikit untuk berdoa. Tuhan berdoa kepada Bapaknya di surga. Dia katakan, kalau bisa cawan ini lalu daripada Tuhan, biarlah itu lalu. Maksudnya biarlah beban yang dititipkan kepada Tuhan, kalau bisa dialihkan, biarlah Bapa mengalihkannya. Tetapi kata Tuhan yang terakhir, tapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Setelah Yesus berdoa seperti itu, menyerahkan segala apa yang dia akan alami, dia kembali dan mendapat ketiga muridnya sedang tidur. Dia melihat mereka dan sedang tidur, dan dia membangunkan mereka, serta dia berkata, bangunlah, berjaga-jagalah dengan aku. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berikutnya Tuhan jelaskan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai pencobaan. Daging memang, roh memang lemah. Daging memang lemah, tetapi roh belum. Jadi Tuhan mau pesan buat kita bahwa di saat kita dalam menghadapi setiap masalah, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita hadapi itu. Kita juga tidak bisa bawa apa yang kita sedang gumuli itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak bisa share itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hanya akan memberikan masukan untuk kita lebih lagi terjerumus. Tetapi Tuhan mau supaya kita membawa setiap pergumulan ini kepada Tuhan, yang pertama. Dan yang kedua, kita harus juga berjaga-jaga dalam setiap hal. Kita harus berdoa, kita harus menyadari bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun skalanya, itu tidak melebihi daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan katakan Allah setia dan adil. Di saat kita cobai, Allah siap dan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Dan ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Untuk itu kita harus menyadari bahwa ada kekuatan yang besar yang daripada Allah yang akan diberikan kepada kita di saat kita mengalami permasalahan. Tapi ada bagian yang kita harus lakukan, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan, minta kekuatan supranatural, kekuatan alami yang daripada Tuhan untuk berikan kemampuan sehingga kita dapat menanggung masalah kita. Itulah bagian kita yang kita lakukan, yang kita harus lakukan, agar lewat masalah-masalah yang terjadi, kita akan keluar lebih dari pemenang. Sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Seperti pujian tadi yang kita naikkan, bahwa Allah sudah merancangkan semua hal-hal baik dalam hidup kita. Bahkan kita sudah dirancangkan menjadi pemenang-pemenang dalam pertumbuhan iman. Kita akan terus diproses, semakin hari semakin naik dan bukan semakin turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan sudah mendesain kita untuk kita terus ada dalam tahta kerajaannya. Kita boleh terus memimpin setiap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita senantiasa berjaga-jaga. Kita harus senantiasa menyadari bahwa kita harus menghadirkan Kristus setiap saat dalam kehidupan kita. Salah satu tanda kita berjaga-jaga, kita harus melibatkan Tuhan.
Kita tidak bisa tunggu dulu masalah besar baru kita teriak Tuhan. Dan banyak sekali terjadi dalam setiap kehidupan manusia di saat masalah itu datang menerpa kita dan kita sudah tidak dapat lagi melakukan apa-apa, sudah tidak berdaya lagi, baru kita melibatkan Tuhan. Tapi apakah kita melibatkan Tuhan dalam hal-hal kecil yang Tuhan mau di saat kita mengalami masalah sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kita harus melibatkan Tuhan. Hari ini kalau suami istri dalam satu kehidupan keluarga ada masalah, apakah kita tidak melibatkan Tuhan? Masalah-masalah kecil, mungkin suaminya tidak menyapa waktu bangun pagi, dan itu menjadi masalah kecil yang tidak harusnya membuat masalah ini menjadi besar. Karena di saat kita menghadapi masalah kecil ini, kita melibatkan Tuhan. Nah, apakah kita sudah melakukan ini? Jangan kita menumpuk masalah-masalah kecil begitu banyak sehingga kita tidak membereskannya, dan itu menjadi bom waktu bagi kita di saat kita menghadapi masalah lagi, maka itu akan meledak dalam hidup kita karena tidak ada pemberesan, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Untuk itu Tuhan mau supaya kita ada terus bersama-sama, bersama-sama Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang ada hari ini, yang telah percaya kepada Tuhan, kita mempunyai benih ilahi dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya mengambil komitmen dalam kehidupan kita, maka benih ilahi itu hadir dalam hati kita. Benih ilahi itu akan terus menuntun kita dalam hal-hal kebenaran, sehingga kita terus akan dibawa dalam kebenaran kepada kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita dari dosa. Dan di saat kita menghadapi masalah, kita harus terus menyatakan kebenaran, supaya kebenaran itulah yang menaungi kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kebenaran itu adalah Allah. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita harus menghadirkan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus terus ada dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari lewat firman-Nya. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita, itu benar dan tidak ada salahnya. Tetapi apakah di saat kita mengasihi Tuhan ada firman yang hidup di dalam hidup kita? Karena kalau kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, Tuhan adalah firman itu sendiri. Apakah ada firman di dalam hidup kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan? Untuk itu, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa melibatkan firman-Nya di dalam kehidupan kita, bergaul karib dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena hanya lewat firman Tuhan saja kita akan dituntun dalam kebenaran. Jelas Yohanes 8 ayat 32 bahwa kebenaran yang menuntun kita itu akan memerdekakan hidup kita dari berbagai-bagai pencobaan, dari berbagai-bagai dosa. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini di saat kita mendengarkan firman ini, mari kita mengambil komitmen untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, bergaul karib dengan Tuhan lewat firman-Nya, supaya firman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana benih yang hanya ditabur dan tidak merawatnya, benih itu akan dengan sendirinya mati. Tetapi kalau kita merawat benih yang kita tanam, maka benih itu akan terus bertumbuh, bahkan akan berbuah, dan berbuah itu dapat memberkati banyak orang yang ingin memakan buahnya. Untuk itu apapun yang kita hadapi Bapak Ibu hari ini, kita harus terus senantiasa memandang karya salib Kristus. Kita harus terus memandang jalan keluar yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Kita harus melibatkan firman-Nya sehingga firman-Nya itu dapat mencerahkan kita. Firman-Nya dapat menuntun kita sehingga pergumulan yang kita hadapi itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Hari ini Tuhan mau supaya Dia terus ada di dalam hidup kita.
dia terus bertumbuh dalam setiap langkah-langkah kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama terus menghadirkan Kristus dalam hidup kita lewat firman-Nya, agar apa yang Tuhan Yesus teladani itu dapat kita teladani bagi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus terus menyadari bahwa kita selama hidup di dalam dunia ini, kita sedang diproses Tuhan untuk mengalami berbagai pencobaan. Kita sementara akan terus diproses Tuhan untuk kita dapat terus bertumbuh dalam iman kepada iman lewat pencobaan tentunya. Tetapi bersyukur karena orang di luar sana yang hidup nyaman tidak pernah mengalami ini. Artinya pertumbuhan iman percaya dia kepada Tuhan yang dia sembah itu stuck di situ. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan terus mengalami masalah demi masalah. Hanya saja di saat kita mengalami masalah, seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Seringkali kita menanyakan Tuhan, di mana Tuhan? Apakah Engkau ada di masalah kita? Seringkali bahkan kita memarahi Tuhan, yang sebenarnya Tuhan tidak pernah bersalah kepada kita. Karena masalah yang Dia izinkan itu untuk memproses pertumbuhan iman kita. Hanya saja kita tidak menyadari hal ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengerti tentang hal ini. Karena kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua saudara dan saya, kita terus bisa hidup dalam apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga, poin yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bentuk komunitas-komunitas orang benar. Kita harus ada di kelompok-kelompok orang benar. Kalau hari ini kita datang memuji, menyembah Tuhan di tempat ini adalah satu cara ucapan syukur. Ini selebrasi kita bahwa menandakan kalau kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini hanya sebagai ucapan syukur. Tapi kehidupan kita hari lepas hari harus kita lakukan dalam komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas orang benar yang sudah Tuhan siapkan dalam satu gereja Tuhan. Contoh seperti tempat ini, kita harus terus punya hubungan karib satu dengan yang lain. Kenapa? Supaya di saat kita mengalami masalah, kita boleh saling mendukung, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling mendoakan, supaya ada Allah di tengah-tengah kita. Karena kita harus percaya di saat kita melibatkan Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau kita senantiasa berkumpul di kumpulan orang-orang benar. Karena di saat kita berkumpul dalam kumpulan-kumpulan ini, maka kita terus akan mengalami kebenaran demi kebenaran. Kita akan terus dituntun di hal-hal yang positif. Kita akan terus menghadapi begitu banyak tantangan, tapi ada jalan keluar yang kita dapati, ada nasihat yang kita dapati, ada doa yang diberikan kepada kita, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu Tuhan mau kita terus bentuk komunitas-komunitas kecil. Sebagaimana tadi diteladani, di saat Tuhan datang kita Getsemani, Dia juga membawa komunitas, Dia juga membawa orang untuk menguatkan Dia. Hari ini Tuhan juga mau pesan buat kita, supaya kita juga melibatkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum saya lanjut, apa yang Tuhan ingin pesan bagi kita di tempat ini, kita mau mendengar sedikit kesaksian dari saudara muda kita ini, saudara Hagen. Hagen adalah keluarga yang sebenarnya hidup dalam keinginan-keinginan duniawi. Keluarganya sukses, orang tuanya sukses, punya usaha besar, punya penghasilan yang begitu besar, tetapi dalam kehidupannya mereka tidak pernah melibatkan Tuhan dalam apa yang mereka lakukan. Sehingga begitu banyak masalah yang mereka hadapi dan tidak ada jalan keluar. Banyak pertentangan terjadi, banyak pertengkaran. Bahkan ujung-ujungnya juga nanti Hagen sendiri cerita bagaimana
pergumulan yang dia hadapi sehingga berat rasanya dia mau melakukan ini. Tidak berlama-lama, saya minta Heger boleh hadir di tempat ini menyaksikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarganya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Bapak. Sekarang saya ingin kesaksian tentang perubahan keluarga saya. Dulu ayah saya dia Kristen, tapi Kristennya itu kayak bukan Kristen sepenuhnya, semua keluarganya begitu. Jadi dia cuma tahu Tuhan doang, bukan kayak worship God itu kayak. Terus waktu itu ada komsel di gereja kita, namanya itu Pria Sejati. Jadi kita suruh papa kita ikut Pria Sejati supaya bisa tambah berubah itu kan. Nah saat itu dia ikut terus tuh acara konselnya yang Pria Sejati. Nah habis itu kan kayak ada camp gitu kan Pria Sejati selama 3 hari kalau nggak salah. Saat itu waktu dia pulang, dia tiba-tiba mau kita kalau dia minta maaf kalau banyak salah gitu. Nah terus ada konsel yang bernama Strongman. Dia itu lebih tinggi daripada Pria Sejati. Nah saat itu papa kita mengikuti campnya ini kayak beberapa hari dia ketemu kelompoknya dia itu kayak baik semua, kayak dibantuin gitu dia. Terus saat dia lagi kesusahan, dia itu ketemu Tuhan, banyak yang mau bantu dia. Jadi ada yang mau bawain tasnya gitu, kayak pokoknya bantuin lah kalau dia susah. Saat itu tapi dia tiba-tiba berubah banget, jadi yang dulunya sering marah anaknya yang kurang sabar, terus gak mengikuti kemauannya Tuhan. Dia tiba-tiba kayak jadi baik, terus dia jadi lebih sabar lah, jadi jarang marah-marah. Saat itu aku dan keluarga saudara aku dikumpulin di kamar dan papa aku presentasi tentang Strongman-nya. Nah saat itu papa aku minta bahwa kita harus berubah. Dia bilang kalau kami bisa berubah, anak-anak dari saya pasti bisa berubah semuanya. Nah jadi itu semua keluarga kita kayak berkomitmen untuk berubah dan Tuhannya lebih baik lagi. Nah saat itu jadi percayalah bahwa Tuhan sedang berproses untuk mengubah yang buruk menjadi yang lebih baik sampai sekarang. Ya, amin. Terima kasih Heger, terima kasih. Jadi papanya Heger ini adalah bapak yang otoriter. Memang dalam kehidupan mereka berhasil dalam mengelola usaha mereka, punya segalanya, apa saja yang mereka pengen bisa disediain karena berhasil dalam usaha. Tetapi dalam kehidupan hari-hari tidak menjadi teladan. Anak-anak ini tertekan dengan tindakan otoriternya itu. Jadi sering marah, sering melampiaskan emosi lalu saat menghadapi masalah. Bahkan mamanya penuh dengan pergumulan untuk mendoakan suaminya supaya Tuhan bisa jamah dan mengubahkan. Dan mungkin sekitar 6 tahun kesaksian ini ya, kesaksian dari mamanya Heger, anak-anaknya saat berkumpul berdoa untuk minta supaya Tuhan ubahkan papanya. 6 tahun Tuhan ubahkan papanya. Artinya Tuhan mau bilang di sini bahwa ada kuasa yang Tuhan akan berikan secara ajaib di saat kita bersehati bersepakat dalam komunitas. Dan ini mereka buktikan di keluarga mereka. Mereka bersehati bersama-sama, ibu dan anak-anak, untuk mendoakan apa yang papanya lakukan, yang hal-hal yang negatif. Bahkan
Setelah mereka berdoa, Tuhan bukakan lagi supaya mereka mengarahkan papanya untuk bisa mengikuti sesi Pria Sejati. Nah, di saat mereka ajukan itu, papanya bisa menerima. Kenapa bisa menerima? Karena mereka sudah mendoakan papanya supaya Tuhan melembutkan hati papanya dan menerima segala masukan yang mereka lakukan. Dan akhirnya papanya ikut komunitas ini. Puji Tuhan, lewat komunitas ini akhirnya papanya mengalami kebenaran demi kebenaran, dibukakan tentang banyak hal tentang kebenaran. Dan 6 tahun kemudian papanya bisa berubah. Hari ini papanya benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hari ini kalau kita ada di tempat ini, ada salah satu donasi terbesar kita dapat dana di tempat ini adalah dari papanya Hegel. Dia sudah sungguh-sungguh karena mengalami Tuhan yang tadinya orangnya begitu frontal melakukan hal-hal yang negatif, pergi meninggalkan ibu dan anak-anaknya. Begitu juga dengan tindakan-tindakan dia. Tetapi dengan persekutuan keluarga, komunitas yang dibangun lewat doa keluarga, makanya Allah berperkara. Allah turun dan menangani masalah ini. Artinya kuasanya menyertai setiap doa-doa yang mereka lakukan, sehingga papanya boleh berubah. Hari ini Tuhan mau pesan buat kita semua di tempat ini, Bapak Ibu dan saya, bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah kita ada dalam komunitas kita. Sebagai keluarga, bangun mesbah keluarga untuk terus bersekutu dengan Tuhan, membawa setiap pergumulan kita. Karena kita harus mengetahui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu banyak tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan. Manusia semakin hari membuat kesalahan demi kesalahan. Begitu banyak orang dipengaruhi dengan multimedia yang dengan hal-hal yang negatif. Multimedia bukan tidak bagus. Semua sarana yang sekarang modern seperti sekarang itu sangat baik. Tetapi apakah kita manfaatin baik dari sisi positifnya, atau kita memanfaatin sisi negatif yang terus menjerumuskan kita? Dan hampir 90% setiap pengguna apapun teknologi hari ini, itu 90% mengarah kepada hal-hal yang negatif. Pornografi, hal-hal penipuan, hal-hal yang membuat banyak orang menjadi susah, hal-hal yang sebenarnya dosa kembali sedang membelenggu kehidupan manusia dengan kemodernisasian dunia ini. Dengan kehadiran multimedia yang ditanggapi secara negatif, itu sama dengan kita sedang menumpukan dosa demi dosa untuk menjadi gunung dosa yang tiba-tiba akan meledak dan Tuhan akan datang kembali. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan takut dan gentar akan perintah-perintahnya, dengan senantiasa mengenalkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada di dalam komunitas-komunitas orang benar, terus menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, agar kita terus disegarkan dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat seluruh pesan Tuhan. Siapapun yang menyampaikan itu, yang datang daripada Tuhan, itu akan terus membawa kita kepada satu keyakinan hidup bahwa kebenaranlah yang akan menuntun kita untuk kita tetap kuat dalam menghadapi setiap macam cobaan. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana Hegel dan keluarganya diubahkan Tuhan lewat doa persekutuan dan contoh yang juga Tuhan berikan lewat kitab yang kita sudah baca tadi, bahwa perlu untuk ada persekutuan di dalam umat yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk kita boleh sama-sama terus menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan ingat bahwa kalau kita bersehati, kita bersepakat, kalau kita satu orang saja berdoa, itu kita sudah mengalahkan 1000 musuh. Kalau kita berdoa berdua, Alkitab katakan kita mengalahkan 10.000 musuh. Kelipatannya sudah tidak lagi satu mengalahkan 1000. Harusnya kelipatan yang benar 2 mengalahkan 2000. Tetapi di saat kita 2 orang bersekutu berdoa, maka ada 10.000 musuh yang akan kita kalahkan. Bahkan kalau kita 3, Alkitab katakan berlaksa-laksa musuh akan kita kalahkan.
hari ini kalau kita berdoa bertiga dalam satu keluarga, maka apa yang terjadi di keluarga Eva akan terjadi di keluarga kita dengan pergumulan yang tentunya berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan yang lebih berat daripada mereka. Tapi ingat bahwa di saat kita bersehati, berdoa, mengadakan persekutuan bersama-sama, maka kuasa Allah akan dengan supranatural akan menjalankan setiap misi Allah, memberikan jalan keluar bagi kita semua. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan Ibu Siti untuk bisa naik ke depan setelah mendengarkan firman yang disampaikan ini. 3 poin yang Tuhan mau kepada kita untuk kita terus berdoa dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus terus berjaga-jaga dan kita mau untuk terus ada dalam komunitas orang benar. Biarlah teladan yang Tuhan sudah contohkan bagi kita. Kita mau menerapkan itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, agar mujizat demi mujizat itu akan terjadi. Kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dapat melepaskan segala rintangan hidup kita, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bersehati. Kita harus bersama-sama melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kuasa ilahi itu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita akan melihat tanda-tanda heran menyertai kita di saat kita bersama-sama, kita bersehati, bersepakat, dan melibatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mari pesan Tuhan yang Tuhan pesankan bagi kita semua itu boleh kita terus jalankan. Ingat bahwa Tuhan senantiasa berperkara dalam hidup kita, dan Tuhan mau supaya kita tahu bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita berharap dan berserah kepada Dia lewat doa-doa kita, maka Dia adalah sumber jalan keluar. Dia akan menerobos tantangan yang kita hadapi. Bukan kita lagi yang menerobos tantangan itu, tapi bersama dengan Tuhan kita akan sama-sama menerobos tantangan tembok-tembok kehidupan kita, sehingga kita akan terus dibawa untuk kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita terus boleh mengalami mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, pertumbuhan iman kepada pertumbuhan iman. Kita terus mau supaya kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan seharusnya hadir dalam hidup kita kalau kita terus melibatkan Dia. Hari ini biarlah 3 poin yang Tuhan bawakan di pagi hari ini itu boleh menjadi satu motivasi buat kita untuk kita mulai lagi lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat satu pujian, satu lagu yang sudah dipersiapkan di tempat ini, supaya setelah itu saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang terkasih. Kasih yang sempurna. Kebaikan
sudah lakukan dalam kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan juga sudah meneladani 3 poin yang Tuhan mau supaya kita jalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Siapapun kita, Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, melibatkan Tuhan dengan berserah penuh kepadanya, dan mata kita harus terus tertuju kepadanya. Tuhan mau juga supaya kita terus berjaga-jaga dalam doa-doa kita. Apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu dan saya hadapi, sadarilah bahwa Tuhan turut berperkara di saat kita mengambil bagian untuk melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan yang kita alami. Dan Tuhan mau supaya kita juga membentuk komunitas orang benar. Kita harus ada dalam kumpulan-kumpulan orang yang dapat menjadi kepada hal-hal yang positif, sehingga di saat kita mengalami berbagai masalah, ada nasihat, ada kekuatan, ada dukungan, ada doa yang dipanjatkan, sehingga kita semua dapat melewati apa yang sedang kita alami. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan pesan supaya bukan saja kita mendengar, tapi kita mau mengambil komitmen untuk melakukan 3 poin ini di hari ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mau mengambil komitmen hari ini. Kita percaya di saat kita berjanji kepada Tuhan untuk melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, maka benih ilahi yang lahir dalam hidup kita saat kita percaya kepadanya akan terus bertumbuh, akan terus berbuah, dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita lakukan rap lagu ini sekali lagi, dan teman-teman saya persilakan berdiri untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Saat kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Saat kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Saat kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya, Engkau Allah yang kekal di dalam setiap kehidupan kami. Saat kami mengetuk pintumu, maka Engkau akan membuka hatimu untuk masuk mengimpartasikan kuasa-Mu dalam hati kami. Hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas pesan yang Tuhan sudah sampaikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu terus Engkau curahkan bagi anak-anak, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka terus Tuhan akan memultiplikasikan pertumbuhan iman mereka. Mereka terus mulai Tuhan bertumbuh dalam iman kepada iman menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka terus Tuhan akan terus mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik, Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Banyak pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, tetapi Tuhan kami percaya bahwa Engkau lah jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, hari ini hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus ada di dalam kehidupan mereka hari lepas hari,
waktu lepas waktu Tuhan, sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan turun senantiasa dalam kehidupan mereka. Hari ini hamba berdoa Tuhan bagi gereja anak-anakmu yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan terus bawa dan pimpin mereka ke arah kepenuhan Kristus, bahwa mereka terus untuk mereka mengalami Tuhan dalam kebenaran-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, untuk mereka dapat menjalankan misi-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, bahkan di lingkungan mereka, di tempat di mereka berada, di mana saja Tuhan utus mereka. Biarlah mereka dapat menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi dasar dalam hidup mereka, dan terus akan membawa mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau pakai gereja anak-anak di tempat ini Tuhan, untuk terus Tuhan mereka dapat mengakses setiap kebenaran, lalu biarlah mereka dapat mempraktekkan segala contoh-contoh yang Tuhan sudah contohkan bagi setiap kami di tempat ini. Biarlah kami terus senantiasa berharap kepada-Mu, senantiasa berjaga-jaga dalam berdoa kepada-Mu, dan biarlah kami terus ada dalam komunitas-komunitas orang benar, sehingga lewat semuanya ini Tuhan, banyak orang akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan gereja jemaat di tempat ini hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali.